Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafasya Gina Nikmatika dengan NIM 25021030137. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk tugas akhir kelas membaca sastra. Di sini akan membacakan cerpen karya Eka Kurniawan. Saya mendapatkan cerpen ini itu dari kumpulan cerpen yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Terdapat beberapa cerpen yang saya baca. Namun untuk dibacakan saya akan memilih cerpen yang berjudul Gincu Ini Merah Sayang karya Eka Kurniawan. Seorang perempuan dengan gincu serupa cahaya lampion melangkah menuju pintu bar beranda. Pada saat yang sama, 5 buah pikap berhenti tepat depan gerbang. Pada masa lalu, hal seperti ini biasanya lebih dulu diketahui, sehingga gadis-gadis yang bekerja di bar memiliki waktu lebih luang untuk bersembunyi atau pulang. Para petugas menyerbu masuk dan seketika terdengar jeritan gadis-gadis serta para pelanggan yang lari berhamburan. Yang tadi duga Marni, nama perempuan bergincu itu, 5 petugas tiba-tiba menghampiri dirinya sebelum menangkap dan membawanya ke pikap. Aku hanya seorang ibu rumah tangga, katanya setelah keterkejutannya reda. Katakan itu nanti kepada suamimu, jawab seorang petugas. Ini pasti malam yang buruk, pikirnya. Para petugas itu bicara mengenai peraturan daerah tentang pelacur dan memperlakukannya seolah-olah ia pelacur. Dalam hatinya, ia mengakui pernah menjadi pelacur. Tapi, malam ini ia berani bersumpah bahwa dirinya hanya seorang ibu rumah tangga. Ia belum punya anak memang, Tuhan belum memberinya. Tapi, ia punya suami. Para petugas tak menggubris soal itu. Menurut mereka, semua pelacur selalu merasa punya suami dan mengaku hanya seorang ibu rumah tangga. Bersama gadis-gadis di bar, mereka membawanya ke kantor polisi dan memperoleh integrasi sepanjang malam. Ia meminta gadis-gadis itu membantunya meyakinkan para petugas bahwa dirinya bukan bagian dari mereka. Namun, 3 tahun berlalu dan ia tak lagi mengenali gadis-gadis itu. Demikian pula mereka tak mengenalinya. Semuanya gadis baru dan ia tak menemukan teman-teman lamanya di antara mereka. Gadis itu tak punya gagasan tentang siapa perempuan itu dan apa yang dilakukannya di pintu beranda pada pukul 1:30 malam. Menjelang subuh, tanpa tertahankan, Marni akhirnya menangis. Ia kembali memohon minta dibebaskan, berkata bahwa suaminya pasti akan merasa kehilangan dan barangkali kini tengah mencari-carinya. Seorang petugas dengan mulut yang sinis berkata, "Jika kamu benar punya suami, besok pagi ia akan menjemputmu." "Tapi suamiku tak tahu aku ada di sini," katanya. "Jadi kamu jual dirimu tanpa suamimu tahu, hah?" Sejujurnya, ia sungguh tersinggung dengan ucapan tersebut. Ia kembali berpikir, barangkali ini memang malam buruknya. Beruntunglah. Menjelang pagi, seorang perempuan dari dinas sosial berbaik hati menghubungi suaminya. Setelah bicara dengan Roman Turjana, suami Marni, perempuan dari dinas sosial itu kemudian berbaik hati mengantarkan Marni pulang. Penuh rasa syukur, Marni mencuci muka, menaburkan bedak yang dipinjam dari seorang gadis bar ke mukanya, dan memoleskan ginjo ke bibirnya. Ia akan pulang dan bertemu kembali dengan suaminya. Akan tetapi, sesampai di rumah, selepas kepergian perempuan yang mengantarkannya, Marni dihadapkan pada keadaan yang tidak lebih baik. Di atas sofa, tergeletak koper berisi barang-barangnya. Rohmat Turjaman berdiri di depan pintu kamar, memandang wajah istrinya, terutama gincu di bibir Marni dengan sejenis tatapan, "Kau laksana perempuan bina," berkata pendek. "Sebaiknya kita bercerai saja." Marni ingin menjelaskan, tapi tak tahu apa yang harus dijelaskan. Dan Rohmat Turjaman tampaknya tak menginginkan penjelasan.
Sebenarnya Roma Turjaman tak suka melihat istrinya mempergunakan gincu. Namun jika melarangnya dan kemudian mengemukakan alasannya, ia khawatir itu akan menyinggung perasaan istrinya. Mari pasti tak suka jika kepadanya ia berkata, dengan gincu itu kau tampak serupa pelacur. Masalahnya, ia memang menemukan istrinya di satu tempat remang-remang beberapa tahun lalu. Tentu saja itu masa lampau dan mereka telah bersepakat melupakannya. Itu masa-masa ketika Roma Turjaman bersama 3 temannya menghabiskan malam-malam di beberapa bar dangdut yang berserakan di jalan dan mogot. Di sanalah Roma Turjaman berkenalan dengan Marni. Awalnya hubungan mereka merupakan pertemuan ganjil antara pelanggan dan pelayan. Seperti diketahui semua orang, gadis-gadis yang bekerja di tempat serupa itu selalu akan mempertahankan pelanggannya agar tidak diambil gadis lain. Ini menyangkut penghasilan tambahan mereka yang kenyataannya lebih besar daripada upah yang dibayarkan pemilik bar. Tak jarang timbul cekcok di antara gadis-gadis itu jika seseorang dari mereka menyerobot pelanggan milik gadis lain. Biasanya ini terjadi dengan gadis baru atau pelanggan yang lama tak muncul. Bagi pelanggan sendiri, paling tidak bagi Roma Turjamah kala itu, kecenderungan gadis-gadis tersebut juga menguntungkannya. Ini memberinya jaminan setiap kali datang ke bar tersebut, ia akan memperoleh seorang gadis. Percayalah, tak menyenangkan berada di tempat serupa itu. Dengan biduan bernyanyi di atas panggung kecil dan bir di atas meja, tapi tanpa seorang gadis bergelayut di sampingmu. Begitulah setiap kali ia datang ke beranda, salah satu bar dangdut di daerah tersebut. Roma Turjaman akan ditemani Marni. Bisa dihitung dengan jari kunjungan Roma Turjaman yang tak membuatnya bertemu dengan Marni. Biasanya itu terjadi saat jatuh hari libur si gadis atau si gadis meriang atau pulang ke kampung Banyumas. Hubungan ini berkembang menjadi sejenis keseriusan yang menjadi candu. Pada siang hari yang penat, dengan udara yang membosankan, sekonyong-konyong Roma Turjaman menemukan dirinya mengirimkan pesan pendek kepada gadis itu. Kamu sedang apa? Nanti malam jangan sama yang lain. Aku datang. Dan suatu pagi, Roma Turjaman menemukan pesan dari gadis di layar telepon genggamnya. Mas, nanti malam datang tidak? Aku kangen. Tentu saja bukan waktu yang singkat dalam hubungan mereka yang semacam itu. Kemudian Roma Turjaman memutuskan mengeluarkan gadis itu dari beranda sekaligus meminangnya. Roma Turjaman pergi ke pedalaman Banyumas ditemani ketiga temannya. Di sana ia menikahi Marni sebelum membawanya kembali ke Jakarta dan tinggal di sebuah rumah mungil agak di luar kota. Ternyata itu bukan pernikahan yang mudah. Pada hari-hari pertama pernikahan mereka, Roma Turjaman sering didera mimpi melihat istrinya ditiduri para pelanggan lain di kamar-kamar beranda. Karena Roma Turjaman tahu di suatu masa mimpinya merupakan kebenaran. Ia sering dilanda kecemburuan begitu terbangun dari tidurnya. Marni juga didera khayalan yang mengganggu, membayangkan suaminya pergi ke beranda dan meniduri gadis lain. Ini pun pernah terjadi dan mereka berdua tahu. Kecemburuan itu membawa mereka kepada pertengkaran kecil yang selalu diselamatkan oleh cinta. Suatu hari, pada bulan ke-17 pernikahan mereka, keduanya berjanji untuk tak lagi mengenang masa lalu dan mengubur habis semua kecemburuan. Setelah itu, segalanya berjalan lebih baik. Kecuali ginju di bibir Marni. Ia belajar mempergunakan ginju dari Maidah, perempuan yang saat itu paling tua di bar. Maridah pula lah yang membawanya dari Cibalong, sebuah nama yang tak ada di peta dan hanya akan disebut sebagai di pedalaman Banyumas. Banyak gadis di awal belasan tahun di bawah Maridah ke Jakarta dari tempat itu. Sejak awal mereka tahu akan bekerja di bar-bar semacam beranda, tapi Maridah meyakinkan mereka dengan berkata, kamu tak perlu jadi pelacur di sana, cukup melayani pelanggan minum bir. Awalnya memang begitu, tapi tidak benar-benar begitu. Para pelanggan itu tak hanya ingin dilayani menuangkan bir ke gelas mereka, tapi juga didampingi. Temani saja, kata Maridah. Jadi ia duduk di samping mereka, ikut minum dan makan camilan, dan sesekali ikut nimbrung dalam obrolan mereka. Itu tak seberapa jika tangan para lelaki
Jika tangan para lelaki pelanggan itu bisa diam, jemari mereka cenderung bergerak. Awalnya hanya menyentuh tangan, lama-lama menyerap ke segala arah. Belakangan ini ia mulai belajar dengan cara itulah ia bisa memperoleh uang lebih banyak. Kemudian ia di tempat itu, kemudian ia tahu jika ingin memperoleh lebih banyak lagi, ia mesti tidur dengan mereka. 5 bulan selepas itu, Marni kehilangan keperawanannya, dan hidupnya terus berjalan dari malam ke malam hingga berjumpa dengan Rohmat Nurjaman. Dalam hal-hal tertentu, Rohmat Nurjaman tak berbeda dengan pelanggan lain yang gemar menjamah, bahkan lebih buruk karena kadang membayar lebih sedikit. Namun, dalam perkara lain, ada hal-hal berbeda yang disukai Marni. Tidak seperti pelanggan lain yang buru-buru mengajak ke lantai atas menjelang pukul 5, di mana terdapat kamar-kamar untuk telanjang. Rohmat Nurjaman lebih suka membawanya keluar selepas bar tutup. Mereka akan mencari motel, dan itu berarti Marni tak perlu berbagi penghasilan dengan pemilik bar. Itu bukan satu-satunya yang menyenangkan buat Marni. Di motel, mereka tak perlu buru-buru. Mereka bisa bermalas-malasan hingga pukul 12 siang. Mereka juga bisa berjalan-jalan pada siang hari selepas itu, mencari sarapan yang terlambat. Apa boleh buat, itu membuat mereka lambat laun mulai jatuh cinta satu sama lain. Sejarah kecil itu diketahui sepenuhnya oleh Rohmat Nurjaman. 3 usai pernikahan mereka, tapi Rohmat Nurjaman masih merasa sesuatu mengganjal dalam kehidupannya. Itu adalah gincu di bibir istrinya. Gincu yang sama sebagaimana ia pernah melihatnya di keramangan berberanda. Memang ketika mereka mengikrarkan pernikahan, keduanya telah berjanji untuk menjalani hidup baru sebagai suami dan istri, bukan pelayan bersama pelanggannya. Akan tetapi, Marni masih mempergunakan gincu yang sama dengan cara yang sama. Rohmat Nurjaman ingin melarangnya, tapi berpikir jika ia melakukannya, itu hanya akan mengingatkan pada masa-masa mereka di bar. Dari pagi ke pagi, dari senja ke senja, gincu itu semakin mengganggunya. Hingga akhirnya, Rohmat Nurjaman mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan istrinya sementara ia pergi bekerja. Rohmat Nurjaman tak pernah berhasil membuktikan kecurigaan atas istrinya. Bahkan, meskipun beberapa kali sengaja pulang mendadak, ia selalu menemukan istrinya ada di rumah menunggunya. Hingga suatu pagi, seseorang perempuan dari dinas sosial meneleponnya, dan ia merasa memperoleh bukti untuk kemudian menghukumnya tanpa ampun dengan sebaris kalimat pendek. Sebaiknya kita bercerai saja. Tak ada tempat untuk pergi kecuali ke beranda. Pemilik bar masih mengenalinya dan memperbolehkan Marni untuk bekerja di sana. Di tempat itu, ingatannya kepada Rohmat Nurjaman malah menjadi-jadi. Saat menemani seorang pelanggan, ia akan mengenang masa ketika mereka bicara tentang banyak hal. Kebanyakan tak dimengertinya, tapi dengan senang hati, ia mendengarkan, dan Rohmat Nurjaman tak pernah menuntutnya untuk mengerti. Suatu ketika Rohmat Nurjaman berkata kepadanya, "Banyak perempuan di luar sana, beberapa pernah jadi pacarku, gemar bicara, padahal mereka tak mengerti apapun." Ia merasa itu pujian untuknya. Namun saat paling membahagiakan dalam hidupnya adalah malam ketika Rohmat Nurjaman berkata, "Rasanya aku mencintaimu." Sejak itu, ia mulai sering berdandan setiap tahu akan bertemu Rohmat Nurjaman. Ia tak tahu banyak hal untuk diberikan kepada kekasihnya kecuali memamerkan senyum yang tulus berhias gincu. Hingga 3 tahun pernikahan mereka, dan Marni mendapati suaminya berubah. Rohmat Nurjaman sering tak pulang dan tak lagi mencumbunya dengan kegairahan seorang lelaki cabul. "Barangkali aku tak lagi cantik," pikirnya. "Barangkali karena kami tak juga punya anak," katanya kepada diri sendiri. Atau barangkali suaminya pergi ke beranda dan menemukan gadis yang lebih manis di sana. Barangkali gadis itu masih 14 tahun dan memoleskan gincu lebih tebal di bibirnya. Marni merasa panas, tetapi mencoba membuang kecurigaan tersebut. Walau begitu, suatu malam ketika suaminya tak muncul selewat pukul 12,
dan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya tak pula menemukan jawaban, perempuan itu memutuskan untuk keluar rumah. Marni memoleskan gincu ke bibirnya, percaya itu akan membuat Rohmat Nurjaman kembali ke pelukannya. Ia menghentikan sebuah taksi dan minta diantarkan ke beranda. Di sana, atas nama peraturan daerah tentang pelacuran, 5 orang petugas menangkap Marni. Sejujurnya, ia mulai menganggap semua itu hukuman untuknya yang telah berburuk sangka bahwa suaminya pergi ke beranda untuk meniduri perempuan lain. Menurutnya, itu malam buruk yang diawali pikiran buruk dan ia sungguh menyesal. Kini, kembali bekerja di bar tersebut, Marni terus memelihara keyakinan bahwa suatu malam suaminya akan muncul lalu mereka akan memulai semuanya dari awal. Dalam penantiannya, ia masih kukuh pada janji yang tak pernah diucapkannya. Ia tak mengenakan gincu. Seorang gadis 12 tahun yang baru bekerja di sana pernah menanyakan mengapa ia tak bergincu, dan Marni menjawab, "Gincu ini merah sayang, dan itu hanya untuk suamiku." Memang sejak ia jatuh cinta kepada Rohmat Nurjaman, apalagi setelah mereka menikah, ia tak pernah membuat merah bibirnya untuk lelaki lain. Oke, jadi cerpen yang barusan aku baca itu seperti yang sudah aku sebutkan di awal, ini tuh kayak salah satu cerpen di kumpulan cerpen karya Eka Kurniawan. Nah, Eka Kurniawan itu sebuah penulis yang dia juga yang menuliskan novel Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar, dan lain-lain. Terus kalau nggak salah buku ini itu tuh diterbitkan, tahun terbitnya tuh 2007, dimuat dalam cerpen Kompas. Nah, terus sumber terbitnya itu yaitu tadi dimuat dalam Kompas, terus dia kayak dimasukkan ke kumpulan cerpen-cerpen perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi ini. Kenapa aku milih cerpen ini untuk dibacain? Karena menurutku kan aku kan jadi tuh aku udah baca beberapa cerpen yang ada di buku ini ya. Waktu aku baca cerpen ini tuh kayak menarik juga karena ceritanya yang kayak sebenarnya kalau misalnya dari judulnya kan pasti kita nggak bisa nebak gitu loh, kayak gincu ini merah sayang, terus kayak oh apa sih ini tentang lipstick, terus ada apa dengan si lipstick ini, si gincu ini. Tapi ternyata ada simbol mungkin ya, kalau misalnya di sini mungkin akan jadi simbol cinta, simbol kasih sayang mungkin ya, yang sebenarnya itu tuh juga bisa menjadi sumber masalah rumah tangga Marni sama Rohmat Nurjaman, perkara gincu kayak gitu. Cuman setelah aku baca, oh ternyata ada hal lain yang membuat cerita ini tuh nggak cuma tentang gincu gitu loh. Terus mungkin itu bisa masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya mungkin kalau yang dari yang aku baca tuh Eka Kurniawan ini dia bisa menggambarkan apa ya, dia kayak bisa menjelaskan bentuk emosional dari si Marni ini dengan jelas gitu loh. Dan ketika aku baca ini, aku tuh bisa merasakan kayak sakit hatinya Marni, kayak dan lebih ke kayak aku bisa ikut ngerasa sayang banget gitu loh, karena kayak padahal mereka tuh masih saling sayang, masih sayang satu sama lain, dan gak ada alasan selain gincu itu, selain kepercayaan itu di pernikahan mereka. Ya mungkin oke nggak punya anak, cuman kan itu sebenarnya bukan menjadi masalah yang dipermasalahin sama si Rohmat juga gitu loh. Jadi kayak coba kalau misalnya ada komunikasi, si Rohmat bilang aku sebenarnya nggak suka, mungkin Marni nggak akan pakai gincu itu. Terus habis itu kepercayaannya itu juga kayak kalau misalkan mereka nih kan kayak ini ya,
mereka sama-sama tahu masa lalu mereka tuh gimana gitu loh. Tapi setelah mereka menikah dan mereka punya perjanjian untuk melupakan masa lalu, mereka tuh sama-sama belum percaya. Mereka sama-sama masih belum membangun kepercayaan itu dengan baik, sehingga bayang-bayang yang seharusnya itu nggak ada tuh kayak jadi ada. Kayak padahal si Rahmatnya juga cuman kerja, si Marninya juga cuman di rumah, tapi mereka saling suuzon, kayak mereka tuh overthinking. Ini ya kekurangannya menurutku di sini itu kurang menceritakan sisi si Rahmatnya ya. Tapi mungkin emang di sini main karakternya tuh si Marni ya. Cuman kayak aku sebagai pembaca tuh aku jadi nggak tahu apakah si Rahmat ini dia beneran cuman kerja doang atau sebenarnya dia juga bolak-balik di beranda lagi, di tempat bar itu lagi gitu loh. Terus selain itu juga ya masih relevan dengan konteks sosial sekarang, karena menurutku itu nyambungnya sama stigma tentang perempuan. Jadi kayak perempuan yang dulunya pelacur, dia itu tuh walaupun dia udah tobat, tapi dia bakal tetap dianggap kayak gitu loh, walaupun dia kayak udah berusaha lebih baik. Terus selain tentang stigma perempuan itu yang sampai sekarang masih ada, tuh juga ya masalah kepercayaan, masalah komunikasi itu kan menurut aku adalah sesuatu hal yang bakal ada terus gitu loh sampai sekarang pun gitu. Kayak semua orang itu tuh di hubungannya itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi sama kepercayaan. Jadi kalau misalnya kepercayaan dan komunikasi itu enggak dibangun dengan baik, ya akhirnya bakal menjadi sesuatu hal yang menghancurkan rumah tangga. Kayak perkara komunikasi dan kepercayaan yang jelek tuh itu tuh bisa menghancurkan rumah tangga yang seharusnya baik-baik aja kayak gitu loh. Terus habis itu juga mungkin kayak kekerasan ya, bukan, karena menurutku kekerasan itu di sini tuh bentuknya nggak cuman fisik, cuman yaitu pengabaian, ketidakpercayaan, terus kayak ya itu tadi suuzon tuh menurutku kekerasan psikis. Aku gak tahu cara bilangnya tapi kayak gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja review cerpen dari aku tentang buku ini. Semoga dari cerpen-cerpen Eka Kurniawan ini kayak bisa memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu amanah untuk pembacanya agar lebih baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada karakter si Marni ini. Jadi jika kamu di dalam hubungan, entah itu hubungan suami istri, hubungan pacar, atau hubungan sahabat, keluarga, jangan lupakan komunikasi dan bangun kepercayaan. Bye bye.